Oke, balik lagi bareng gua Alki dari Indonesia Channel. Jadi kali ini di depan kita udah ada satu barang yang gue idam-idamkan. Ini adalah barang yang udah gue tunggu-tunggu sekian lama dan akhirnya gue bisa dapet barang ini gitu ya. NJS ZX-1 R Carbon. Starters, one out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't be now. That work never could toss. Look at my eyes, I'm on the rocks, guys. Wow. Akhirnya pertama kali dalam hidup gue punya helm karbon dan ternyata rasanya tuh seseneng ini gitu ya. Dan sebenarnya nggak cuma ini aja, tapi gue juga ambil ini juga. Ya, ini adalah NJS Kronos ya. Ini adalah suksesornya Kairos juga. Jadi Kronos ini nantinya akan gue kasih ke orang yang spesial juga. Oke, kita kesampingkan dulu. Sekarang kita akan bahas mengenai NJS ZX-1 R Carbon ini bro. Bentuknya gimana, reviewnya nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita akan unboxing dulu. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Alright, sambil kita unboxing ya bro. Dan nanti teman-teman bisa lihat ZX-1 R ini adalah versi penyempurnaan dari ZX-1 ya teman-teman ya. Jadi untuk ZX-1 R sendiri ini udah karbon dan pastinya helm karbon itu dia bisa ada beberapa keunggulan. Yang pertama dia lebih ringan, lalu yang pastinya lebih keren juga. Ini dia ZX-1 R ya. Packagingnya kalau kita bandingkan sama ZX-1 itu nggak beda jauh, dia tetap kotak warna hitam seperti ini. Dia juga ada tempat untuk membawanya di sini, ada lubangnya ya. Lalu pastinya ini juga QC pass, dan memang helm ini sudah lolos QC. Lalu di sini di depannya itu ada desain ZX-1 R. Di bagian mana nih, kiri apa kanan ya? Pokoknya di bagian sampingnya itu ada penjelasan juga ZX-1 R NJS Local Pride. Jadi memang NJS itu awal gue cerita dulu ya. Gue pakai NJS itu tahun 2019-an dan itu masih banyak banget yang ngata-ngatain gue gitu ya. Katanya helm kok mereknya najis dan lain-lain gitu ya. Tapi akhirnya sekarang pada beli kan. Jadi ya hati-hatilah sama mulutnya. Itu dia memberikan packaging tuh yang memang bagus ya teman-teman ya. Dan pembelian ZX-1 R ini sudah termasuk pinlock. Jadi kalau kalian pakai di kondisi yang memang hujan gitu ya, itu minim embun teman-teman. Wih, ya seperti biasa untuk NJS itu dia punya packaging yang well prepared sangat, yang bagus banget gitu ya. Dan di bagian atasnya dia ada styrofoam seperti ini, yang bawahnya itu diberikan lekukan sesuai dengan bentuk bagian atas helmnya. Dan di sini seperti biasa kita dapat kitab-kitab ya teman-teman ya. Lalu ada stiker seperti itu. Lalu ada stiker-stiker Local Pride dan lain-lain. Di sini kayaknya ini untuk pinlock nih. Nanti kita akan tes ya. Nah, ini nih yang menarik nih. Kita juga dikasih pinlock 70 anti fog ya, fog resistant lens yang clear nih teman-teman. Nah, jadi kegunaannya memang pinlock ini adalah untuk meminimalisir yang namanya kabut ya. Ini for pinlock prepared NJS ZX-1 Shields. Jadi memang ini khusus untuk NJS ZX-1. Keren sih ya. Jadi dulu nih sebelum helmnya kita sambut, ini adalah gokil sih nih NJS, bener-bener ya gue. Teman-teman tahu ini apa? Ini adalah Kaiser yang disediakan oleh NJS khusus untuk ZX-1 R. Jadi setiap kalian beli ZX-1 R atau yang karbon ya atau yang biasa, itu mendapatkan clear visor dan sudah diberikan packaging seperti ini teman-teman. Ini rapi banget dan safety banget gitu ya. Jadi safety-nya tuh nggak cuma untuk helmnya tapi untuk visornya juga. Ya kalau in case misalnya paket kalian terinjek-injek atau sampai amit-amit kelempar-lempar, ini masih aman karena tebel ya teman-teman ya, tebel banget ini. Lalu di sini kita ini bintangnya.
Untuk kita lihat ya, untuk sarungnya ini agak sedikit berbeda dengan sarungnya ZX-1 biasa. Keterangan NJS di sininya itu dia warna putih, tapi kalau di sini dia warna emas ya, melambangkan eksklusivitas. Lalu kita buka lagi, nggak ada ya, seperti yang tadi gue bilang di dalamnya ada. Ini untuk naruh helmnya seperti ini. Masuk ke bintangnya, ini adalah ZX-1 R. Oke, kita buka ya. Oh my god. Oh my god. Ini idaman gua, bro. Punya helm karbon, bro. Ini adalah NJS ZX-1 R Carbon Forged. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini sih bentuknya keren banget. Pertama, feeling yang gue rasakan, helm ini punya kualitas material yang lebih baik ya dibanding ZX-1. Jelas karena helm ini punya positioning harga yang jauh di atas ZX-1. Helm ini dihargai sekitar 3,5 jutaan. Jadi sudah berikut visor dan pinlocknya. Dan helm ini juga sulit bro dapetinnya. Ini ZX-1 R yang gue dapatkan ini ukuran double XL, dan di sini sudah dilengkapi dengan pinlocknya juga ya bro. Kita lihat dulu dari shellnya. Shellnya memang kalau kita lihat sekilas sepertinya sih lebih kecil ya, tapi nanti coba kita compare head to head dengan ZX-1 yang biasa. Dan kalau gue rasakan sih memang ini jauh lebih ringan ya dibanding ZX-1 yang memang sedikit lebih berat. Untuk beratnya di sini dia adalah 1350 plus 50 gram. Emboss ZX-1 R di belakang ya teman-teman. Lalu untuk membedakan dengan ZX-1 biasa, dia di sini diberikan label seperti ini yang bahannya timbul, ini mewah dan keren banget. Lalu pastinya ada hologram juga, yang ini yang karbon. Tentunya semua warnanya seperti ini karena kita nggak bisa, karbon itu nggak ada yang warna putih atau yang warna apa gitu ya teman-teman ya. Jadi ini memang warnanya hitam seperti ini. Yang bedakan memang motif karbonnya seperti itu. Dan ini ringan ya teman-teman ya. Pastinya enak nih buat dipakai jalan jauh ataupun kemanapun gitu ya. Oke, kita lihat dari bagian depannya teman-teman. Sip. Depan, kalau di sini teman-teman lihat itu tetap visornya seperti ini ya. Dan visornya ini juga terlihat lebih tebal. Dirasakannya juga ini lebih kuat ya dibanding visornya ZX-1 biasa yang harganya mungkin memang beda jauh ya teman-teman ya. Lalu di sini tetap dia depannya ada lock, ada visor locknya, dan visor locknya juga gampang, nggak perlu kita gimana-gimanain, tinggal diklik aja ke bawah. Oke. Lalu seperti tadi gue bilang, di sini juga sudah diinstal pin. Dan untuk visornya tadi yang gue bilang ini adalah visor yang cukup kuat, dan modelnya sendiri dia memang clear visor teman-teman. Jadi clear visor tapi rada-rada dark smoke gitu. Oke. Nah, helm ini nggak double visor. Jadi kalau ZX-1 yang biasa yang gue punya itu kan dia double visor ya teman-teman ya. Jadi kelihatan di bagian sininya dia double visor, tapi yang untuk ini dia single visor atau cuma satu doang. Nah, di bagian depan dia ada ventilasi teman-teman, dan di sini lagi-lagi bahan plastiknya tuh bagus, presisi ya. Dan kalau kita lihat nih, dia presisi bagus seperti ini. Dan helm ini sudah diberikan emergency untuk membuka busanya. Jadi in case amit-amit kalau kalian kecelakaan atau gimana, itu dia punya emergency yang ditarik untuk membuka helmnya. Karena kalau helm biasa mungkin agak susah teman-teman ya, apalagi kalau kalian cedera kepala, amit-amit jangan sampai ya. Tapi di sini memang kita bisa langsung melepaskan dengan adanya emergency ini. Nanti untuk NJS ZX-1 R ini punya busa yang juga empuk ya teman-teman ya, empuk, dan ini sedikit lebih halus dibanding ZX-1 biasa ya. Lebih nyaman sih pasti, tapi nanti akan gua make sure lagi ketika gua pakai ya. Dan pastinya di sini juga ada motif karbonnya di bagian bawah, tetap sama dengan ZX-1 yang versi biasa. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan nih teman-teman ya, dilengkapi dengan double D-ring juga, sama double D-ring. Ini juga ada di ZX-1, bahkan sampai ke Kairos juga udah pakai double D-ring gitu teman-teman. Jadi lebih safety aja sih kalau menurut gua double D-ring ini. Mungkin memang agak lebih ribet aja sebenarnya masangnya, cuma lebih safety. Oke, kita balik lagi ke bagian depan nih teman-teman ya. Di bagian depan dia untuk bagian dagunya ini juga sudah diberikan karet seperti ini, tapi nggak ada emboss ZX-1 R-nya, karena yang di versi ZX-1 itu dia ada emboss di sini. Nah, lagi-lagi untuk helm ZX-1 dan Kairos dan helm-helm NJS kesini ya, itu dia sudah friendly dengan user yang berkacamata. Tandanya di sini ya teman-teman ya. Ini wearable glasses, jadi lebih enak lah untuk dipasang kacamata. Kita akan tes dulu ya. Gimana sih? Aduh, gemeteran gua.
Ini enak banget. Keren, ganteng lah teman-teman lah. Wah, gila. Nanti kita akan rasakan saat riding aja ya, untuk surprise-nya ya. Oke. Harus kontrol emosi dulu ya, karena senang banget. Oke. Dan ratchetnya di sini sepertinya hampir sama dengan ZX-1, tapi gue butuh make sure lagi untuk ratchetnya ini apakah bisa digunakan juga visor ZX-1R ini. Nah, di bagian atas kita diberikan emboss S juga dan warnanya abu-abu, tapi ini diberikan sedikit glitter-glitter gitu teman-teman. Jadi warnanya agak metalik gitu, kelihatan memang mewahnya seperti itu. Dan di bagian kiri kanannya juga dia diberikan emboss NJS dengan tulisan Forget Composite Cell. Jadi kalau ini sesuai dengan if-nya ya. Kalau carbon split toe dia nanti akan muncul split toe di sini. Kalau yang twill nanti akan ditulisnya twill di sini. Tapi gua kebetulan kan memang yang forget, carbon forget, dan motifnya seperti ini teman-teman. Asli keren banget sih. Dan di bagian atas kita dilengkapi dengan ventilasi juga. Jadi total ventilasi di helm ini tuh ada 3 teman-teman ya, 1, 2, 3 di bagian depan. Tanya udah selesai ambil videonya, tapi ternyata mic-nya habis baterai. Jadi kita ulang aja. Oke, untuk yang lainnya helm ini juga dilengkapi dengan tempat untuk speaker intercom ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian helm sini, itu dia dilengkapi dengan untuk speaker intercom. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di rubber aja nih. Ini bisa ditarik. Nah, ini ya, dia ada 2 teman-teman, jadi di bagian kiri dan kanan. Nah, untuk penggunaan ini sebenarnya memang sangat-sangat mudah ya. Kalian tinggal lepas aja dan nanti teman-teman bisa pasang speakernya menggantikan ini ya di dalam. Jadi nantinya kalau mau pasang speaker intercom atau headset intercom itu jadi lebih nyaman di sini, lebih mudah karena dia nggak bikin kuping kita itu sakit kalau misalnya nggak ada dudukannya. Jadi ini udah ada dudukannya, teman-teman bisa langsung pasang dan ready to go gitu ya. Dan helm ini punya shell yang cukup gede teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan helm-helm lokal lainnya, mungkin helm ini punya shell yang medium gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih cenderung besar karena digunakan oleh orang yang kepalanya besar kayak gue ini. Helm ini juga udah cukup nyaman gitu ya. Kalau kalian punya kepala yang kecil, gue saranin memang fitting dulu. Tapi karena gue memang kepalanya besar dan sebenarnya cocok sih dengan helm ini, jadi ya gue akan meneruskan gitu ya. Senang gue pakai helm ini karena nyaman untuk digunakan baik sehari-hari maupun untuk touring gitu teman-teman. Terutama untuk yang versi ZX-1 ya, karena ZX-1R ini perlu gue rasakan dulu ya. Lalu apa lagi teman-teman, tadi gue lupa, tadi udah selesai sih ya, tapi ternyata mic-nya habis baterai. Oke, nah perbedaan lagi dengan ZX-1, di bagian luas ini harusnya ada emboss ZX-1 ya, tapi di sini nggak ada, di sini polos aja. Tapi untuk motifnya dia tetap diberikan motif karbon seperti ini, dan jahitannya ini real stitching ya teman-teman ya, jadi kelihatannya tuh rapih juga dan build quality-nya juga asik sih ini bener-bener ya teman-teman ya. Build quality-nya asik ya, beda lah ya, namanya juga helm 3 jutaan gitu. Beda lah harganya juga. Oke. Nah, di bagian belakang ini untuk spoilernya dia sudah diberikan yang persis mirip dengan ZX-1 biasa. Feel kalian lihatnya tuh juga mewah helm karbon ini, nggak tahu kenapa ya. Gue seneng banget liatnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk ZX-1R ini teman-teman. Sekali lagi untuk build quality-nya ini terasa solid dan oke menurut gue ya untuk sebuah helm lokal dengan harga 3 jutaan. Dan helm ini menurut gue sudah bisa memprovide apa yang kita butuhkan untuk riding harian maupun untuk sunmori ya gitu ya, untuk riding lucu gitu, itu udah enak banget pakai helm ini. Untuk reviewnya nanti akan gue bahas mungkin pakai helm ini beberapa bulan ke depan, nanti akan gue review lagi mengenai long term reviewnya seperti yang gue lakukan di NJS Kairos, teman-teman bisa lihat di atas ini. Kelebihannya jelas helm ini ringan ya, ini ringan banget, beratnya cuma 1350 gram atau nggak nyampe 1,5 kilo beratnya, jadi itu pastinya untuk di kepala itu enak dan nggak bikin pegel gitu ya. Tapi nanti kita akan cek lagi ya. Build quality-nya juga lumayan rapi untuk helm dengan harga segini. Kita lihat dari visornya juga ini solid teman-teman, sudah double D-ring, sudah ada untuk intercom yang pastinya ini memberikan kenyamanan yang lebih gitu teman-teman ya. Hampir di segala aspek helm ini punya, dan ini memberikan kenyamanan yang lebih kalau menurut gue.
Mungkin kekurangannya kalau menurut gue cuma satu sih teman-teman, yaitu helm ini belum mendapatkan sertifikasi lain selain SNI seperti itu ya. Di sini cuma SNI aja, belum ada DOT, belum ada SMEL dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau gue lihat dari kualitasnya sih ya sepertinya kalau memang mereka mendaftarkan ini pasti akan langsung lolos sih kalau menurut gue ya. Tapi gue nggak tahu, ini mungkin salah satu masukan juga buat NJS nantinya kedepannya untuk bisa memasukkan sertifikasi sebagai concern juga gitu. Kurangan sih mungkin baru itu ya yang gue rasakan. Nanti mungkin setelah kita gunakan kita akan merasakan plus dan minus lainnya yang nanti akan kita rasakan. Tapi sementara ini dulu sambil nanti gue cek sambil saat kita riding gitu, baik dari suara masuknya, lalu saat digunakan pegel apa enggak gitu ya, dan lain-lainnya lah pokoknya. Nanti akan kita bahas secara lebih lanjut, terutama dari performa pinlocknya juga nih, gue penasaran nih karena baru kali ini gue punya helm dengan ada pinlocknya gini ya teman-teman. Oke, ini dia NJS ZX-1R. Teman-teman yang pengen punya helm ini bisa langsung sambangi Tokopedia-nya NJS Helmet, atau bisa beli juga di @saranghelm ya teman-teman, yaitu di Tokopedia juga ada atau di Shopee di mana-mana gitu ya. Tapi kalau mau tahu berita-berita lebih lanjutnya mungkin bisa juga follow Instagramnya di NJS Helmet. Jadi nanti bisa teman-teman lihat update-update terbaru. Buat teman-teman yang suka sama review ini dan pengen tahu kedepannya seperti apa sih tentang ZX-1R ini, boleh langsung di subscribe aja. Follow juga Instagram gue di @indoride dan TikTok gue di @akhirahmatullah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu video selanjutnya. Bye.